Wala ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'da. Nah, segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa berdiskusi pada malam hari ini, bisa sharing session pada malam hari ini walaupun hanya dalam bentuk virtual. Tapi insya Allah diskusi kita pada malam hari ini bisa memberikan berkah bagi kita semua. Salawat serta salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada hadirat Nabiullah kita, Nabiullah Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita dari zaman yang gelap gulita, zaman yang bisa dibilang zaman kebodohan, menuju zaman yang terang benderang sebagaimana yang kita rasakan pada sekarang ini. Nah, sebagaimana topik pada malam hari ini, ya kan yang di-share kepada Bapak Ibu, kita akan membahas terkait proyek Granada Land. Salah satu proyek masterpiece-nya Iskariman Academy, bisa dibilang proyek tertua. Kenapa Sarif bilang proyek tertua? Karena proyek Granada Land itu sendiri merupakan proyek pertama dari Iskariman Academy. Nah, Granada Land itu sendiri merupakan proyek masterpiece kita. Untuk konsepnya mungkin dari Bapak Ibu sudah kurang lebih sudah paham kan terkait konsep dari Granada Land itu seperti apa, atau eh, hal-hal terkait Granada Land sudah ada yang tahu, Bu? Atau dari Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini ada yang belum tahu nih terkait proyek Granada Land? Entahkah itu dari konsep apa segala macam, gimana nih Bapak Ibu? Apakah atau sejauh ini sudah tahu semua ya? Masih banyak pendatang baru, coach. Oh, gitu ya. Baik. Nah, eh, karena di sini kan tadi beberapa dari Bapak Ibu menyampaikan untuk peserta pada malam hari ini kurang lebih masih banyak yang belum tahu, ya kan? Kurang lebih masih belum terlalu hatam atau belum terlalu paham secara mendetail terkait proyek Granada Land ini sendiri. Nah, oleh karena itu nanti Syarif bakalan jelasin kepada Bapak Ibu sekalian terkait proyek kita yaitu proyek Granada Land. Nah, Granada Land sendiri itu terletak di Bogor Timur, kurang lebih tepatnya di Kecamatan Tanjung Sari. Nah, itu dekat dengan jalur Puncak 2. Untuk luasannya, kenapa tadi Sarif bilang eh, Granada Land itu merupakan satu-satunya proyek terluas, ya kan? Karena Granada Land ini sendiri itu luasannya hampir kurang lebih 60 hektar, Bapak Ibu. Luas sekali, ya kan? Untuk luasannya secara keseluruhan itu kurang lebih 60 hektar. Nah, dari luasan kurang lebih 60 hektar itu, Granada Land memiliki beberapa unit blok. Untuk semua total unit blok yang ada di Granada Land itu kurang lebih ada sekitar 13 blok unit, di mana setiap bloknya itu sendiri memiliki selling point-nya masing-masing. Nah, seperti itu. Kemudian untuk total unit kafling, ya kan, untuk total unit kafling yang ada di Granada Land itu kurang lebih 1.500 kafling yang ada di Granada Land. Nah, untuk sampai sejauh ini, dari awal berdiri sampai sekarang, itu yang tersisa sisa 164 unit kafling saja.
Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, masih banyak kok, masih banyak unit yang ready, ya kan? Unit yang ready untuk bisa Bapak Ibu pasarkan ke calon buyernya. Nah, ini sedikit terkait penjelasan seperti apa itu Granada Land. Kan? Dari konsepnya sendiri, Granada Land itu merupakan proyek coupling wisata eksklusif yang mengangkat konsep edu wisata. Kenapa dibilang edu wisata? Karena di Granada Land itu sendiri, ya kan, di Granada Land itu sendiri terdapat beberapa objek wisata. Salah satunya yang menjadi masterpiece-nya kita pada saat ini yaitu waterpark. Waterpark yang insya Allah akan menjadi satu-satunya waterpark terbesar se-Bogor Timur. Kenapa dibilang terbesar? Karena untuk waterparknya sendiri itu terdiri dari 3 kolam. Nah, begitu. Selain daripada waterpark, terdapat juga beberapa fasilitas-fasilitas wisata lainnya. Ada flying fox, ada camping site, ya kan, camping ground, ada ATV track, nah ada playground untuk anak-anak kemudian, ya kan. Nah, itu beberapa macam wisata, objek wisata yang ada di Granada Land itu sendiri. Nah, terus edu wisatanya apa, Kang? Ya kan? Yang namanya edu wisata kan pasti ada proses pembelajaran yang bisa didapatkan oleh pengunjung yang hadir, ya kan? Nah, salah satu konsep edu wisata yang diangkat oleh Granada Land itu penanaman hidroponik. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah pernah datang ke Granada Land, ya kan? Datang ke Granada Land, itu nanti Bapak Ibu pasti akan melewati beberapa blok kafling yang ada rumah-rumah jaring, ya kan, rumah-rumah hidroponik. Nah, itu merupakan hidroponik milik konsumen, ya kan, hidroponik milik konsumen yang menjadi salah satu objek wisata kita juga, di mana di hidroponik tersebut, ya kan, hidroponik tersebut bakalan ditanami beberapa tanaman. Nah, dari proses penanaman itu menjadi objek wisata kita, dijadikan menjadi salah satu objek wisata kita untuk beberapa konsumen yang hadir. Nah, begitu. Jadi, kalau misalkan Bapak Ibu ada kenalan instansi-instansi sekolah, biasanya kan yang untuk datang rekreasi wisata itu kan sekolah, ya kan? Sekolah itu mau diajak untuk rekreasi di Granada Land, ya kan? Itu bisa sekali, ya kan? Fasilitas-fasilitas wisata apa saja yang bakalan dinikmati nantinya ketika ada di Granada Land, salah satunya tadi, ya kan, edu wisata yang ada yang sudah disediakan oleh develop di Granada Land itu sendiri. Kemudian untuk konsep-konsep lainnya ada penanaman sawah, ya kan, dan masih banyak lain. Dan hal itu nanti bisa dikomunikasikan dengan pihak pengelola wisata kita. Karena untuk Granada Land sendiri merupakan salah satu proyek kita yang sudah running untuk fasilitas wisatanya. Selain Granada Land, itu ada juga Granada Riverside Resort, ya kan, dan masih banyak lagi. Jadi karena di Granada Land dan beberapa proyek yang lain itu untuk area wisatanya sudah terbangun dan sudah running, makanya untuk akses masuknya itu sudah berbayar. Nah, itu bisa Bapak Ibu jadikan sebagai instrumen atau sebagai alat, ya kan, untuk Bapak Ibu sampaikan kepada calon konsumen yang lain. Calon konsumennya Bapak Ibu, bahwa di Granada Land itu sendiri untuk wisatanya sekarang sudah hidup. Karena wisatanya sudah hidup, jadi untuk akses masuknya itu sudah berbayar kurang lebih 15.000. Tapi untuk Bapak Ibu Mitra itu jangan khawatir. Ya kan, kalau misalkan Bapak Ibu Mitra ingin datang berkunjung ke Project Granada Land itu tidak dipungut biaya. Nanti bisa disampaikan bahwa Bapak Ibu itu selaku mitra Project Iskariman, ya kan,
hadir di proyek ini untuk melihat kondisi proyeknya seperti apa. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada ID card-nya nanti bisa diperlihatkan juga ID card-nya sebagai alat bukti penguat begitu. Nah, ini salah satu cuplikan kurang lebih terkait Granada view dari Granada Land itu sendiri. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu lihat di sini, ini yang beberapa rumah yang putih-putih, ini merupakan area yang tadi Sarif bilang, ya kan? Nah, untuk area eduwisatanya itu ada di sini. Nah, itu tuh. Nah, ini Sarif putarkan videonya kurang lebih seperti ini tampak. Yeah, I was down, but now I'm up, 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 up. I was down, but now I'm up. Yeah, it's all God, this ain't no love. Yeah, I used to be stuck in that blood. Yeah, I was down, but now I'm up, 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 up. I was down, but now I'm up. Like my name Lazarus, no Satan gon' be. Nah, itu tadi Bapak Ibu kurang lebih sedikit cuplikan terkait proyek kita di Granada Land. Kurang lebih untuk view, data, kemudian konsep dan lain-lain segalanya, baik itu wisata, itu tadi sudah tergambarkan kurang lebih di video tadi. Nah, sebagaimana yang tadi, oke. Nah, sebagaimana tadi yang saya sampaikan bahwa selain dari kita menjual konsep, sudah tentu kita di sini menjual aset yaitu tanah kafling, ya kan? Kemudian selain daripada tanah kafling yang kita jual, tanah itu bisa dijadikan sebagai omset pasif income tambahan. Caranya bagaimana? Dengan dibangunkan villa-villa semi permanen. Nah, untuk penyewaan villa yang ada di Granada Land saat ini itu kurang lebih per malamnya itu harga sewanya sekitar 700.000 per malam. Itu pun tergantung dari fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh villa tersebut, ya kan? Dan untuk proses kerjasamanya itu tergantung kembali dari konsumen yang memiliki villa, apakah ingin disewakan ataukah diperuntukkan untuk kebutuhan pribadi. Nah, ketika ini dia membangun villa untuk disewakan, itu bisa dikerjasamakan dengan pihak develop, di mana nanti ketika ada wisatawan-wisatawan yang bermalam atau wisatawan-wisatawan yang berkunjung, nanti bakalan disonding oleh pihak develop bahwa ini merupakan salah satu villa yang ada di Granada Land dan bisa disewakan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di Granada Land? Sudah tentu yang pertama ada masjid, ya kan, musola. Kemudian nanti juga bakalan dibangun pondok pesantren. Kalau misalkan Bapak Ibu pernah datang ke Granada Land atau misalkan nanti ada planning ke depan baru ada kesempatan ingin berkunjung ke Granada Land, nanti bisa jalan-jalan ke blok J2. Blok J2 itu blok paling ujung di Granada Land. Nah, di samping blok J2 itu area yang bakalan dibangun pondok pesantren nantinya. Nah, jadi di Granada Land nanti itu bakalan ada pondok pesantren. Letak lokasi pondok pesantrennya itu ada di blok J2. Di area pinggir tepi sungai, ya kan? Nah, kemudian untuk masjid itu ada di samping food court. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu kemarin yang sudah datang di Project Granada Land,
untuk masjidnya itu kan yang di bangunan warna putih ya, ya kan? Nah, untuk sekarang itu untuk masjidnya sendiri sedang dibangun terpisah. Jadi untuk yang bangunan warna putih itu digunakan untuk aula nantinya, ya kan? Nah, lantas masjidnya di mana, Kang? Masjidnya nanti itu di samping kiri food court, dekat dengan playground. Nah, sekarang sudah dalam proses pembangunan, ya kan, pemasangan baja, beton, apa segala macam. Insya Allah bulan depan itu sudah rampung. Nah, untuk progresnya seperti apa? Nah, ini salah satu cuplikan progres dari pembangunan masjid di Granada Land. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Kapling Wisata Granada Land, yang mana sekarang sedang diprogres pembangunan musola. Progres saat ini sedang pemasangan kolom bajanya, bibimnya, lanjut nanti kuda-kudanya dan jurainya. Nah, itu tadi cuplikan dari progres pembangunan musola kita yang ada di Granada Land. Pasti muncul pertanyaan, kenapa tidak di musola yang kemarin saja, Pak? Ya kan? Nah, untuk di sebagaimana tadi yang saya jelaskan, untuk di musola yang bangunan warna putih itu nanti akan diperuntukkan sebagai aula. Jadi, itu menjadi salah satu fasilitas umum kita juga. Jadi, selain dari nanti bakalan ada pesantren, kemudian musola, kita juga bakalan ada aula serbaguna di Project Granada Land. Kemudian fasilitas apa lagi yang ada di Granada Land? Itu ada food court atau kantin, tempat makan, ya kan? Kemudian sekarang itu sementara dibangun coffee shop. Nah, untuk area coffee shopnya itu di mana? Area coffee shopnya itu ada di samping playground. Yang kemarin jadi area marketing galeri itu sekarang dirubah menjadi coffee shop. Untuk marketing galerinya sendiri dipindah di area blok E di bawah yang dekat blok yang dekat dengan waterpark. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu mau ke area waterpark, nanti pasti bakalan melewati marketing galeri Iskariman. Nah, untuk area marketing galeri sebelumnya itu dijadikan sebagai coffee shop. Nah, seperti itu. Kemudian fasilitas-fasilitas umum apalagi yang ada, sudah pasti sudah ada jalan umum. Untuk jalannya itu jalan cor-coran, ya kan, jalan beton. Nah, untuk sekarang itu sudah progres untuk pengecoran jalan di blok yang dekat dengan area wisata utama kita, yaitu waterpark di area blok L, blok L2. Nah, itu sekarang sudah dalam proses pengecoran. Kalau kemarin kan masih pengerasan ya Bapak Ibu. Sekarang sudah dicor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah progres pengecoran dan pembuatan saluran di area waterpark Granada Land. Nah, itu tadi cuplikan dari progres pembangunan jalan yang ada di blok L2. Blok yang dekat dengan area wisata utama kita nanti, yaitu waterpark. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu, ya kan, Bapak Ibu ada konsumen yang nantinya mempertanyakan terkait bagaimana nih Kang, ya kan, bagaimana nih Pak terkait progres pembangunan yang ada di Granada Land. Biasanya kan ada aja konsumen yang mempertanyakan terkait hal itu. Apalagi
biasanya banyak juga dari konsumen-konsumen itu mempertimbangkan, ya kan, membandingkan progres yang ada di Granada Land dengan progres-progres yang ada di coupling wisata lainnya. Nah, Bapak Ibu bisa menjelaskan, ya kan, Bapak Ibu bisa menjelaskan ke konsumennya nanti bahwa untuk sekarang progres pembangunan infrastruktur yang ada di Granada Land itu sementara berjalan, ya kan. Ini sekarang lagi pengocoran di area L2L, ya kan, blok yang dekat dengan wisata utama kita, Waterpark. Dan sekarang sementara progres juga untuk pengecoran di area J2 yang dekat juga dengan area wisata utama kita, yaitu Waterpark. Nah, insya Allah untuk progres dari Granada Land itu sendiri sekarang diusahakan bisa rampung secepat mungkin. Jadi kalau misalkan ada konsumen dari Bapak Ibu yang mempertanyakan terkait progres, Bapak Ibu bisa menunjukkan video-video yang Syarif tampilkan di sini. Nanti bakalan Syarif share, ya kan? Bisa Bapak Ibu sampaikan juga bahwa Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait progres, karena di Project Granada Land itu sendiri untuk progres sekarang masih sementara dalam proses tahap perampungan, baik itu dari infrastruktur jalan, infrastruktur fasilitas umum seperti musola dan lain-lain segala macam, gitu. Nah, ini merupakan beberapa fasilitas-fasilitas yang ada di area Granada Land, fasilitas-fasilitas umum. Ada jalan cor, saluran pembuangan air atau drainase, ya kan, penerangan jalan, ada kalau sumber air itu sudah jelas, ya kan, sumber air di Granada Land itu ada, ya kan, kemudian musola tadi saya jelaskan. Nah, ada juga pagar depan untuk sistem keamanan kita, ya kan, area parkir, toilet dan gazebo. Nah, seperti itu. Nah, untuk wahana-wahana yang ada di Granada Land itu apa saja? Ya kan, sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui, ya kan, sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui sebelum-sebelumnya, ada beberapa fasilitas wahana yang ada di Granada Land. Pertama, itu ada camping site, spot foto, ada juga playground, ya kan, ada archery atau area panahan, kemudian ada FTV track, kemudian fasilitas kayak flying fox, ya kan, fasilitas wahana kayak flying fox, kemudian wisata utama kita yang bakalan menjadi masterpiece-nya Granada Land, yaitu waterpark. Di mana untuk waterparknya sendiri sekarang sudah masuk dalam tahapan perampungan. Untuk kolamnya itu nanti di konsep ada 3 kolam, kolam khusus untuk anak-anak, kolam khusus untuk wanita, dan kolam khusus untuk pria. Nah, untuk sekarang kolam untuk anak-anak dan kolam untuk perempuan itu sudah rampung, ya kan? Sudah rampung. Sekarang dalam proses pengerjaan untuk kolam laki-laki, ya kan? Kolam untuk pria. Kolam ketiganya, kolam ketiga dari waterparknya nanti. Gitu. Nah, ini juga tadi yang Syarif jelasin, ya kan, terkait konsep eduwisata, ya kan. Di Granada Land itu ada hidroponik, beberapa tempat-tempat hidroponik yang tersedia. Kalau misalkan tadi Bapak Ibu lihat di cuplikan video ada rumah-rumah warna putih, nah itu rumah-rumah hidroponik yang ada di Granada Land. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu ada kesempatan datang ke Granada Land bisa menyaksikan langsung. Nah, ini cuplikan video, ya kan, cuplikan video yang menjelaskan terkait progres pembangunan yang ada di waterpark kita. Punya kapling mah udah biasa. Yang luar biasa itu punya kapling tapi bonus waterpark seperti ini.
Itu semua nggak bakal kamu dapatkan di tempat lain. Itu cuma ada di Granada Land. Mulai harga 600.000 per meter, kamu bisa dapatkan free semua fasilitas di dalam kawasan, termasuk waterpark, flying fox, dan masih banyak yang lainnya. Kapan lagi bisa punya kafling, bisa dibangun villa. Semua fasilitasnya punya value untuk menambah pundi-pundi income kamu. Dapatkan promo spesial bulan ini dengan potongan harga 10 juta rupiah. Jangan lupa share video ini, siapa tahu teman-teman cocok dan langsung booking. Nah, itu tadi kurang lebih cuplikan terkait beberapa fasilitas utama yang fasilitas-fasilitas wisata yang ada di Granada Land. Salah satunya yaitu waterpark. Nah, ini untuk terkait alur legalitas yang ada di Iskariman, ya kan? Khususnya di proyek Granada Land. Tapi untuk di proyek-proyek yang lain, alur legalitasnya sama kok. Ya kan? Untuk pertama ketika nanti sudah ada konsumen, ya kan, sudah ada konsumen yang sudah booking, ya kan, sudah booking maupun sudah DP, nanti akan betul Pak. Nah, setelah konsumen sudah DP, ya kan, sudah DP, nanti akan dilakukan akad PPJB atau perjanjian pengikat jual beli. Nah, kayak Pak Mas Huri besok kan ada konsumennya sudah mau melakukan akad PPJB. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau Pak Mas Huri sendiri kan untuk konsumennya itu sudah melakukan pelunasan. Ya, kalau untuk PPJB itu tidak harus pelunasan, melainkan ketika konsumennya sudah DP 50%, kita sudah bisa melakukan akad PPJB dengan konsumen itu sendiri. Nah, selepas selepas dari PPJB, ketika nanti konsumen sudah melakukan pelunasan, ya kan, baru nanti pengajuan tanda tangan AJB atau akta jual beli, ya kan. Nah, setelah tanda tangan, kemudian AJB tersebut divalidasi, ya kan, divalidasi terlebih dahulu, kemudian dibuatkan cetak birunya, kemudian untuk salinannya nanti diserahkan ke konsumen. Nah, lantas bagaimana Kang? Setahu saya untuk di Granada Land itu sendiri kan bisa pengajuan sampai SHM. Nah, kok di sini alur legalitasnya sampai AJB saja? Ya, memang kenapa alur legalitas yang ada di sini saya terangkan cuma sampai AJB? Karena dari proyek sendiri itu free-nya sampai AJB. Nah, lantas bagaimana untuk kenaikan ke SHM? Ya kan, untuk kenaikan ke SHM-nya itu diserahkan kembali ke pihak konsumen terkait. Apabila konsumen itu ingin dibantu pengurusannya oleh pihak develop, itu boleh-boleh saja. Lantas untuk biayanya bagaimana Kang? Nanti bisa Bapak Ibu sampaikan kepada pihak konsumen. Kurang lebih, ya kan, kurang lebih untuk biaya kenaikan ke SHM, ya kan, untuk biaya kenaikan ke SHM itu sekitar 12.000 per meter. 12.000 per meter atau kurang lebih satu petak kafling yang ukuran 100 meter persegi itu 12 juta untuk biaya kenaikan ke SHM-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, lantas bagaimana untuk price list yang ada di Granada Land, ya kan? Sebagaimana tadi yang Sarif sampaikan, ya kan? Sebagaimana tadi yang Sarif sampaikan, karena di Granada Land itu merupakan salah satu proyek dengan luasan terbesar, ya kan, dengan luasan kurang lebih sekitar 60 hektar, otomatis untuk lokasi blok yang ada di Granada Land itu pasti banyak, ya kan, kurang lebih ada sekitar belasan blok. Nah, bisa Bapak Ibu lihat sendiri di sini, ada blok A1 sampai A9, ada B1 sampai B7, sampai blok M1, M2, dan M3. Nah, di setiap bloknya ini memiliki harga price list-nya masing-masing. Ya kan? Harga price list-nya masing-masing. Kenapa berbeda harganya setiap blok? Karena setiap blok itu memiliki selling point-nya masing-masing. Ya kan? Ada poin kelebihannya masing-masing. Kayak ini yang blok D eksklusif. Blok D eksklusif ini bisa dibilang menjadi salah satu blok
terlaris sejauh ini. Kenapa dibilang blok terlaris? Ini blok D eksklusif merupakan blok baru, ya kan? Blok baru yang ada di Granada Land, ya kan? Blok baru yang baru launching kemarin. Nah, selling point yang ada di blok D eksklusif ini apa? Khusus untuk konsumen yang lagi mencari kebutuhan seperti view, ya kan, ingin bangun villa dan mencari view terbaik, bisa direkomendasiin untuk ngambil coupling di blok D eksklusif. Karena untuk view di blok D eksklusif itu view terbaik, blok dengan view terbaik yang ada di Granada Land. Nah, untuk area lokasinya di mana, ya kan, area lokasinya itu ada di mana? Itu di sini. Nah, ini blok D eksklusif ini Bapak Ibu, ada di tengah-tengah. Ya kan? Ada di tengah-tengah. Untuk view-nya dia langsung view Gunung Batu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada juga beberapa blok-blok, bisa dibilang blok yang paling dicari, yang paling diminati. Salah satunya yang paling laris itu blok L. Blok L1 maupun blok L2. Kenapa Sarif bilang blok L1 dan L2 ini merupakan blok yang paling laris? Karena blok L1 dan blok L2 ini blok yang paling dekat dengan fasilitas wisata utama kita, yaitu waterpark. Nah, di sini rata-rata konsumen yang ingin cari area coupling yang dekat dengan wisata, itu kebanyakan diarahkan untuk ngambil di blok L1 dan L2. Kenapa? Karena itu satu-satunya blok, salah satu blok yang paling dekat dengan area wisata utama kita, yaitu area wisata waterpark. Nah, untuk lokasinya blok L1, L2 itu ada di mana? Itu ada di bawah sini. Ini kan waterpark nih Bapak Ibu. Bisa dilihat kan waterparknya? Ini yang 3 kolam. Nah, untuk area blok L1, L2 itu di sini. Dan ini dari sekitar 30-an unit coupling yang tersedia, itu sekarang kurang lebih tersedia sisa 6. Saking larisnya itu di blok L. Nah, begitu. Jadi, sarannya Sarif, kalau misalkan Bapak Ibu, ya kan, Bapak Ibu ada konsumen yang ingin survei ke Granada Land, mungkin bisa di cross selling terlebih dahulu, mungkin bisa dicari tahu terlebih dahulu kebutuhannya dia di kebutuhannya dia itu bagaimana. Apakah dia cari fasilitas coupling yang dekat dengan fasilitas wisata utama, atau dekat dengan fasilitas umum, atau dia lagi nyari view, ya kan? Kalau konsumennya nyari fasilitas wisata, bisa direkomendasiin untuk ambil di blok L, baik itu di L1 maupun di L2, atau di blok M. Karena blok M bisa dibilang salah satu blok yang lumayan terjangkau juga untuk di area wisata utama. Begitu. Nah, untuk harganya di blok L tadi, sebagaimana yang tarif sharing di slide sebelumnya, itu harganya kurang lebih sekitar 1 juta per meter. Jadi kurang lebih 100 juta per couplingnya. Gitu. Nah, kalau di konsumennya cari view, bisa juga diarahin ke blok D eksklusif. Karena sebagaimana tadi yang Sarif jelaskan, blok D eksklusif itu merupakan salah satu blok dengan pemandangan yang terbaik. Ya kan? Begitu. Atau bisa juga diarahkan ke blok C, C4A eksklusif. Lokasinya ada di mana? Di sini. Kalau misalkan Bapak Ibu dari area food court, ya kan? Area food court turun, mau turun ke blok L, itu pas di turunan, tikungan turunan, itu area blok C4A eksklusif. Nah, itu merupakan salah satu blok spesial juga. Salah satu blok yang sangat diminati. Sekarang yang ready sisa 2 unit. Itu lokasinya pas di bawah Flying Fox. Nah, begitu. Nah, ini tadi untuk kawasannya luasnya kurang lebih sekitar 60 hektar,
ya kan? Untuk total luasan yang ada di Granada Land itu sendiri kurang lebih ada sekitar 60 hektaran dengan luas rata-rata kaflingnya itu 100 meter persegi. Dan sekarang dari total 1.500 lebih kafling yang dibangun itu yang tersisa sekarang sisa 162. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi eh, lokasi blok-blok ya kan, lokasi blok yang tadi Syarif rekomendasiin, di mana ini merupakan tiga blok yang paling yang bisa dibilang sangat diminati, ya kan, sangat diminati oleh beberapa konsumen yang survei di Granada Land. Nah, untuk di blok L sendiri, L1 dan L2, ya kan, bisa Bapak Ibu lihat di sini, itu ready kurang lebih sekitar 6 unit coupling. Yang pas samping waterpark itu ready 2, ya kan, pas samping waterpark itu di blok L2, 37 dan 38. Kemudian yang di depan waterpark itu ready 4 unit coupling. Di L2 nomor 27, 23, 25, dan nomor 19. Nah, untuk di D eksklusif sendiri, ya kan, di D eksklusif sendiri itu kurang lebih sekarang sisa 12 unit coupling. Ya kan, untuk blok-blok yang ready itu bisa dilihat di satpen yang Syarif kirim, ya kan, di satpen yang Syarif kirim. Nah, itu blok-blok yang masih ready 24 sampai 28 itu masih ready. Blok D eksklusif nomor 30, 19 sampai 23. Nah, sebagaimana tadi yang Syarif jelaskan sebelumnya, ya kan, kalau misalkan Bapak Ibu ada konsumen, ya kan, ada konsumen yang mau survei di Granada Land, itu mungkin bisa di cross check terlebih dahulu kebutuhannya seperti apa. Dia nyari aset investasi di Granada Land itu berdasarkan apa? Apakah dari dia lagi cari segi view-nya, ya kan, untuk pembangunan villa, atau yang dekat dengan fasilitas umum, atau yang dekat dengan fasilitas wisata. Nah, kalau dekat dengan fasilitas wisata, mungkin bisa disonding, ya kan? Mungkin bisa disonding untuk ke blok L dan blok L2. Karena bisa dibilang karena ini dekat dengan area wisata utama kita, area waterpark, itu bisa dikategorikan sebagai blok komersil yang cocok ketika ada konsumen yang ingin membuka kayak coffee shop kecil-kecilan, ya kan, atau penyewaan, ingin disewakan vilanya atau ingin dibangun gazebo untuk peristirahatan, itu bisa sekali di sini, ya kan. Kan pasti kalau misalkan Bapak Ibu ke destinasi wisata-wisata besar, pasti kan ada beberapa villa-villa kayak gazebo gitu, gazebo besar, ya kan, untuk peristirahatan yang biasa disewakan ketika ada kelompok keluarga yang datang berwisata. Nah, itu salah satu itu bisa dibangun di blok L1 dan L2 karena dekat dengan objek utama wisata kita. Nah, kalau misalkan dia lagi cari view, ya kan, bisa diarahkan ke blok D eksklusif seperti itu. Nah, sebagaimana mekanisme pembelian yang ada di Shikarima, ya kan, cukup hanya dengan 2 juta, ya kan, cukup dengan hanya 2 juta, konsumen itu bisa mengamankan unit coupling di Granada Land. Tidak hanya di Granada Land, tapi di semua proyek Iskariman, ya kan, semua proyek Iskariman dengan hanya bermodalkan 2 juta, mereka sudah bisa mengamankan unit coupling yang mereka inginkan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk bonus-bonus yang didapatkan oleh konsumen ketika beli coupling di Granada Land itu apa saja sih? Nah, salah satunya sudah pasti gratis tiket wahana yang berbayar. Wahana yang berbayar itu apa saja? Kayak ATV track. Itu kan berbayar tuh. Ya kan, kurang lebih itu 40.000 untuk harga sewanya, 40.000 per 15 menit. Nah, itu merupakan salah satu wisata berbayar yang ada di Granada Land. Atau kayak Flying Fox. Terus Waterpark.
ya kan? Atau camping. Nah, akses wisata itu bisa dinikmati oleh konsumen secara gratis ketika dia beli unit di Granada Land. Nah, nanti ketika konsumen sudah beli, nanti akan diberikan voucher, ya kan? Akan diberikan voucher, di mana voucher itu digunakan oleh konsumen agar dia bisa menikmati seluruh wahana yang ada di Granada Land secara gratis. Nah, ini tadi ada pertanyaan dari Pak Mas Puri. Untuk wahana berbayar, berapa orang jatah tiketnya maksimal jika konsumen sudah beli kapten di Granada Land? Nah, untuk untuk jatahnya itu nanti sudah tertera di vouchernya, Pak. Kurang lebih itu sekitar 10 kali pemakaian voucher. Jadi misalkan kayak ATV Track nih, ada nanti di situ tertera 10 kolom. Jadi setiap kali nanti konsumen mau pakai ATV Track nanti dicentang di situ. Dicentang sudah pakai 1 kali. Nah, selama batas penggunaannya itu masih tersisa, dia masih bisa free untuk penggunaan wahana yang ada di Granada Land. Seperti itu Pak Masuri. Kalau kayak playground itu bebas, ya kan? Kalau kayak playground itu bebas. Nah kalau kayak camping site itu sebagaimana tadi mekanismenya yang Syarif sampaikan, ya kan? Nah begitu. Jadi ketika nanti konsumen sudah pelunasan, nanti bakalan diberikan voucher untuk akses ke semua wahana yang ada di Granada Land. Dari voucher itu nanti bakalan dicentang atau diceklis. Oh, enggak Pak Rusli. Jadi konsumen juga memiliki batasan untuk mengakses semua wisata yang ada di Granada Land. Jadi tidak seumur hidup untuk bisa mengakses semua wahana yang berbayar. Gratisnya berapa lama vouchernya? Itu tergantung penggunaan dari konsumen. Ya kan, semakin sering dia pakai vouchernya berarti untuk jangka waktunya lebih cepat, gitu Pak. Itu Pak Meh Hermawan. Nah, selain daripada itu, untuk bulan November ini, ya kan, bulan November ini ada promo-promo tambahan, ya kan, selain tadi potongan harga sampai 10 juta, ya kan, per coupling pembelian unit per setiap pembelian unit itu ada potongan 10 kurang lebih 10 juta. Kemudian ada tambahan-tambahan bonus lainnya kayak kulkas, TV, kemudian sepeda, ya kan? Dan voucher Alfamidi 500.000. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk akses masuknya itu tidak ada, Pak. Tidak ada batasan. Yang kalau yang namanya konsumen sudah punya aset lahan di dalam kan tidak mungkin kita batasi, ya kan? Jadi selama kalau untuk akses masuk ke wisata Granada Land itu sendiri bagi konsumen itu free seumur hidup selama dia masih berstatus konsumen di Granada Land, begitu Pak Mas Puri. Nah, itu tadi bisa dicatat ya Bapak Ibu untuk bonus promo khusus bulan ini, ya kan? Khusus untuk bulan ini itu ada beberapa promo tambahan selain daripada potongan harga, ya kan? Diskon potongan harga, ada juga bonus-bonus seperti TV, ada juga kulkas, ya kan? Terus sepeda gunung dan voucher Alfamidi 500.000. Nah, bonus itu bisa Bapak Ibu gunakan sebagai gimmick, ya kan? Bisa Bapak Ibu gunakan sebagai gimmick
untuk lebih meningkatkan daya tarik konsumen agar bisa survei dan booking di Granada Land. Nah, begitu. Selain daripada itu semua, nanti untuk konsumen sendiri free biaya masuk untuk di Granada Land. Jadi dia bisa masuk ke area wisata Granada Land itu secara free. Nah, seperti itu. Cuma yang harus diperhatikan untuk itu semua pasti ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, syarat ketentuan yang berlaku itu seperti apa saja, itu nanti bakalan diterangkan ketika konsumen sudah survei di project. Nah, gitu. Nah, kalau tadi ada yang nanya nih, untuk bulan ini Granada Land bakalan adakan event surtak enggak, Kang? Nah, ini jawabannya. Granada Land Granada Land itu nanti bakalan mengadakan surtak di tanggal 23 sampai tanggal 24 November. Nah, bisa dicatat itu, Pak, Bu, tanggalnya. Ya kan? Jadi Granada Land itu nanti di tanggal 23 sampai tanggal 24 bakalan mengadakan survei serentak. Promo apa saja yang didapatkan itu tadi yang sudah Sarif jelaskan. Ya kan, baik itu potongan harga sampai merchandise menarik lainnya. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada konsumen, ya kan, nanti bisa ditarik untuk hadir di event survei. Tapi tidak perlu menunggu di acara survei serentak pun itu bisa, ya kan, tanpa harus menunggu event survei serentak tanggal 23-24, Bapak Ibu bisa kok mengajak calon bayarnya atau konsumennya hadir untuk survei di Granada Land. Promonya lantas bagaimana, Kang? Promonya tetap berlaku. Begitu. Nah, mungkin itu tadi kurang lebih sedikit ya. Nah, kurang lebih itu tadi sedikit penggambaran dari Syarif, kan penjelasan dari Syarif terkait product knowledge project Iskariman Academy, yaitu Granada Land. Nah, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa disampaikan sekarang, Pak. Ya kan? Entahkah itu pertanyaan terkait proyek Granada Land itu sendiri, atau mungkin ada hal-hal yang ingin di-sharingkan, baik kendala-kendalanya Bapak Ibu kemarin-kemarin nih, ya kan? Kendalanya yang dimiliki selama ini apa, bisa di-sharingkan ke Syarif. Nanti Syarif bantu semaksimal mungkin untuk menyelesaikan problem-problem yang Bapak Ibu dapatkan. Nah, ini ada pertanyaan dari Coach Mas Puri. Dari Pak Mas Puri, tanya lagi untuk project waterpark sendiri kapan dimulainya. Nah, untuk targetnya ya kan, untuk target dari development sendiri, insya Allah tahun depan, ya kan, insya Allah tahun depan di awal bulan, ya kan, di awal bulan atau paling cepat itu di akhir tahun ini, nanti di bulan Desember, ya kan, karena untuk waterparknya sendiri, ya kan, kurang lebih tahun depan itu untuk progres dari waterparknya sudah rampung dan bisa dinikmati, ya kan. Nah, untuk sampai saat ini, ya kan, pihak develop itu selalu memberikan upaya terbaik untuk merampungkan segala bentuk fasilitas-fasilitas yang ada di Granada Land. Seperti tadi yang Syarif tampilkan, ya kan, baik dari pengecoran jalan, kemudian pembangunan fasilitas kayak musola dan lain-lain segala macam, ataupun fasilitas wisata kayak waterpark, ya kan, itu masih dalam proses pengerjaan. Dan sebagaimana tadi yang Pak Mas Puri tanyakan, untuk proyek waterparknya sendiri kapan dimulainya, kurang lebih insya Allah secepat mungkin, ya kan. Tapi dari planning developnya sendiri, tahun depan insya Allah waterpark itu sudah bisa dibuka.
dan bisa dinikmati oleh konsumen maupun wisatawan-wisatawan umum seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan dari eh, Pak Danang. Hadiah pembelian seperti TV, sepeda gunung, dan lain-lain dipilih salah satu atau berupa undian. Nah, kalau untuk itu tergantung Pak. Ya, bagaimana tadi yang saya sampaikan ya kan, itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku, ya kan. Nah, itu tidak dalam proses pengundian, tapi eh, nanti diserahkan kepada konsumen. Dia lebih milih yang mana, tapi pilihannya itu tergantung pembeliannya seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi tidak ketika misalkan dia tidak memiliki tidak untuk harga di Blok L misalkan harganya kan 1 juta, ya kan 1 juta per meter kurang lebih ketika luasannya 100 meter persegi dalam satu kapling itu kan 100 juta. Ketika dia tidak nego harga di harga 100 juta itu kemungkinan dia bisa memilih bonus mana yang ingin dia miliki, entahkah itu kulkas, TV, ataupun sepeda gunung atau voucher. Nah, seperti itu. Tapi ketika ada nego harga, ya kan berarti bonus yang dia dapatkan itu potongan harga. Seperti itu. Jadi untuk syarat dan ketentuan, ya kan, syarat dan ketentuan itu nanti bakalan dijelaskan secara gamblang ketika konsumen sudah survei di Granada Land seperti itu. Dan tapi untuk daya tarik awal bisa Bapak Ibu sampaikan bahwa ketika dia survei dan membeli ya kan membeli kafling di sini nanti bakalan mendapatkan beberapa bonus menarik dari potongan harga maupun merchandise lainnya seperti TV, kulkas, sepeda gunung, dan voucher Alfamidi. Gitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Zainul Arifin. Ini rutenya lewat Jonggol ya? Iya Pak. Untuk rutenya itu lewat Cariu Jonggol. Nah, Pak Rusli, Kang Sarif, kalau nggak salah di GL sudah ada villa yang disewakannya. Ya betul Pak, sudah banyak villa yang disewakan di Granada Land, ya kan? Nah, untuk harga sewanya kurang lebih sekitar 700 sampai 1 jutaan. Nah, seperti itu. Itu pun kembali ya kan tergantung dari fasilitas-fasilitas yang tersedia di vilanya. Ketika semakin lengkap, harganya pun semakin mahal. Nah, gitu. Kalau kita pasarkan vilanya ke konsumen untuk nginep, apakah kita dapat fee juga? Nah, ketika Bapak Ibu nyewakan ya kan, mencoba untuk mempromosikan villa agar disewakan, eh, itu tidak dapat fee, ya kan? Karena sudah ada pihak pengelola villanya sendiri. Kecuali misalkan Bapak Ibu bekerja sama langsung dengan konsumen, ya kan bekerja sama langsung dengan konsumen, di mana dari kerjasamanya Bapak Ibu itu Bapak Ibu ingin membantu ngesonding, ya kan ngebantu ngesonding vilanya, penyewaan vilanya, ya kan nanti dari hasil penyewaan villa itu nanti ada pembagian persentase untuk sang pemilik villa sama Bapak Ibu yang sudah menawarkan ke konsumen. Nah, mungkin untuk mekanisme seperti itu Bapak Ibu baru mendapatkan fee. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu hanya sekedar sounding saja, belum ada pemberitahuan sebelumnya, itu Bapak Ibu tidak akan mendapatkan fee seperti itu. Tapi kalau dari Sarif, ya kan Sarif sarankan Bapak Ibu gunakan gimmick seperti ini aja daripada Bapak Ibu nyariin ya kan nyariin konsumen yang ingin sewa villa, kenapa tidak cari konsumen yang ingin punya villa yang bisa disewakan gitu. Gimmicknya itu dari villa-villa yang sudah terbangun sekarang dan sudah disewakan ke wisatawan-wisatawan umum. Nah, terus pertanyaan selanjutnya nih dari Pak Widianto. Kang, kebanyakan cabui lebih tertarik untuk traveling doang, gimana tuh? Nah, itu enggak apa-apa, Pak. Ya kan? Ya, yang namanya
usaha semaksimal mungkin aja dulu. Kalaupun memang misalkan cabuynya itu lebih tertarik untuk berwisata dulu, ajak dulu dia untuk berwisata di Granada Land atau di proyek-proyek lainnya. Ketika dia sudah hadir, ya kan, sudah datang ke proyek, sebisa mungkin nanti di situ di follow up, ya kan, di follow up, kemudian dibangun keminatannya sehingga sebisa mungkin cabuynya itu bisa booking dan membeli salah satu unit kafling yang ada di proyek tersebut. Nah, karena yang menjadi salah satu kendala terbesarnya juga mitra-mitra sekarang itu bagaimana caranya mendatangkan konsumen untuk hadir untuk survei terlebih dahulu ke proyek, ya kan? Nah, kalau dengan kendala seperti itu, ya kan, gimmick-gimmick yang bisa disampaikan ke cabul kita itu wisata gratis salah satunya, ya kan? Kalau misalkan Bapak Ibu ada kenalan nih, ada kenalan, entahkah itu sanak saudara atau kerabat atau teman kerja, ya kan? Atau teman jauh lah misalkan, dia memiliki ketertarikan misalkan untuk jalan-jalan, ajak healing bareng aja dulu, ya kan? Nah, ajak healing bareng, ajak rekreasi bareng, ya kan? Nanti ketika beliau sudah hadir di project, sudah melakukan survei di project, baru nanti dibangun pendekatan, ya kan? Pendekatan sehingga cabu yang kita ajak untuk survei itu memiliki ketertarikan dan bisa closing unit di project itu sendiri. Nah, seperti itu. Selain kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Nur Hadi. Selain waterpark, ada fasilitas apa lagi kan yang ada dan akan ada waterpark? Nah, untuk fasilitas-fasilitas wisata, ya kan, fasilitas-fasilitas wisata tadi bagaimana yang sudah Sarif jelaskan, ya kan? Nah, untuk yang jadi fasilitas utama sekarang itu kan waterpark. Nah, sekarang untuk waterparknya sendiri sementara progres pembangunan, ya kan? Lantas fasilitas-fasilitas wisata apalagi yang bakalan ada di Granada Land itu ada ATV track. ATV track itu sudah ada, Pak, ya kan? Kemudian camping site, camping ground, ya kan? Itu sudah ada, sudah ready, ya kan? Kemudian ada juga playground, kemudian ada juga flying fox, ya kan? Itu semua wisata-wisata yang sudah ada dan sudah ready di Granada Land dan bisa dinikmati oleh konsumen-konsumen yang hadir. Sejauh ini banyak juga konsumen-konsumen yang menikmati wisata-wisata yang sudah ada. Seperti yang tadi saya jelaskan, ada juga area panahan, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, itu ya Pak Nur Hadi, fasilitas-fasilitas wisata yang bakalan ada dan sudah ada di Granada Land dan bisa dinikmati. Kemudian dari Pak Rusli, kalau misalnya harga 60 dapat diskon 10, apakah dapat bonus tiket dan merchandise juga? Nah, itu berbeda Pak, beda kasus. Nah, bagaimana tadi yang Sarif jelaskan di awal ya Pak Rusli, ketika dia sudah dapat diskon harga, ya kan, ketika dia sudah dapat diskon harga, itu dia sudah tidak lagi mendapatkan bonus tiket atau merchandise yang lain. Nah, begitu Pak Rusli. Jadi untuk bonusnya ini bisa dibilang mekanismenya itu dipilih. Apakah dia pengen dapat bonus potongan harga ataukah bonus-bonus merchandise yang lain seperti itu. Kemarin saya ke Granada Land lewat Cibinong, arah Citerep, lanjut ke Mayorongki, arah Gunung Pancar belok kiri. Bisa juga coach. Karena kondisi konsumsi saya pakai motor dan arah rumah di Sawangan. Betul Pak. Untuk aksesnya itu memang banyak jalan alternatif yang lain, ya kan, yang bisa ditempuh untuk bisa ke Project Granada Land. Tapi untuk selama ini, ya kan, kebanyakan konsumen itu, apalagi untuk konsumen-konsumen yang dari arah Jakarta, ya kan, nah itu dia lewat
Jonggol, ya kan gitu. Nah, dari Pak Saibani, Kang, misal ada konsumen yang ambil di GL, bisa nggak halaman depan ditanam pohon durian? Bisa sekali, Pak. Ya kan? Itu kan untuk area kafling yang sudah dibeli oleh konsumen, itu hak prerogatifnya 100% ada di konsumen itu sendiri. Apakah dia ingin menanami pohon-pohon, ya kan, tumbuhan-tumbuhan, ataukah pure untuk kafling saja, itu terserah, ya kan? Nah, ada juga beberapa lokasi kafling, ya kan, beberapa lokasi kafling ada di Granada Land itu ditanam ya, sama konsumen ditanami pohon-pohon kayak pohon mangga, ada yang pohon durian, ya kan, dan hal-hal itu eh, dibolehkan, ya kan, karena sebagaimana tadi yang saya jelaskan, itu semua diserahkan kembali kepada konsumen yang sudah membeli, ya kan, seperti itu. Tidak ada larangan ketika konsumen yang sudah membeli di Granada Land itu ingin menanam pepohonan, entah itu pohon durian, pohon mangga, dan pohon-pohon yang lain. Gitu. Kang Sarif, ini dari Pak Abdul Salam. Kang Sarif, apakah GL peruntukannya buat villa saja atau bisa buat kebunan juga? Nah, itu tadi ya Pak Abdul Salam, sebagaimana yang tadi saya jelaskan. Nah, untuk peruntukannya di GL itu tidak cuma hanya villa, pembangunan villa, ya kan? Tapi ada juga konsumen yang menggunakan, yang memperuntukkan kafenya itu untuk menanam perkebunan, kayak perkebunan mangga dan lain-lain segala macam. Ada juga yang membeli kafling itu untuk peruntukan hidroponik, sebagaimana tadi yang saya jelaskan, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi untuk di Granada Land itu sendiri tidak hanya serta-merta konsumen ketika beli kafling di Granada Land itu hanya digunakan untuk pembangunan villa, tidak, ya kan? Itu bisa digunakan untuk penanaman dan lain-lain segala macam. Tapi yang jelasnya untuk tata letak kaflingnya itu macam-macam, ya kan? Ada memang untuk beberapa area blok yang diperuntukkan untuk tanaman, ada yang diperuntukkan untuk villa, seperti itu, Pak. Kemudian pertanyaan dari Pak Danang. Saya pernah ada cabu yang survei ke sana, ternyata tempatnya panas. Waktu tertarik ingin survei, lihat video yang saya share, tempatnya sepertinya adem. Solusinya bagaimana, Kang, agar konsumen jadi beli? Nah, eh, berarti ini untuk konsumennya sudah, apalagi nanya, sudah sempat survei ya Pak ya, Pak Danang, ke Granada Land. Nah, kalau misalkan beliau sudah sempat survei, ya kan, beliau sudah sempat survei, eh, satu hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa kita harus menanamkan mindset ketika di mindset kita itu dingin, Granada Land itu tidak terlalu dingin memang, ya kan, tapi dia adem, masuk dalam kategori adem, ya kan. Nah, untuk dalam case seperti ini, ya kan Pak Dana, Sarif ada beberapa langkah yang biasa Sarif lakukan, biasa Sarif praktekkan ke beberapa calon konsumen, ya kan. Nah, ketika misalkan dia sudah survei, ternyata ekspektasinya itu jauh berbeda, ya kan. Di video misalkan dia ngerasanya adem, tapi pas dia sampai itu panas, mungkin karena beliau datangnya pas pagi hari, pas siang hari, ya kan, pas puncak-puncak panasnya memang. Nah, itu ada dua opsi yang bisa dilakukan. Kita bisa coba mengajak kembali, ya kan, mengajak kembali beliau untuk camping, ya kan, camping untuk merasakan view malam di Granada Land. Karena dari sore sampai pagi, ya kan, itu Granada Land dingin, lumayan dingin untuk suhunya. Ya kan, jadi bisa diajak untuk camping dulu, ya kan, sembari
ketika beliau camping, ya kan, kita mulai membangun mindset, ya kan, membangun mindset ke konsumen bahwa yang namanya panas itu kan untuk ketiganya Granada Line itu sendiri kan kurang lebih sekitar 600, ya kan, kurang lebih sekitar 600-an, 600 mdpl, ya kan. Jadi untuk dapat suhu dingin itu jauh memang, tapi adem, ya kan, kategorinya adem. Nah, untuk bisa eh, ini juga salah satu apalagi tips untuk bapak-bapak kalau misalkan mau dapat suhu adem, ya kan, dapat suhu ademnya, konsumen coba diarahkan untuk survei di pagi hari. Jangan suruh konsumen hadir di siang hari. Pun kalau misalkan beliau cuma bisanya berangkat dari siang hari, gimana Kang? Nah, nanti usahakan dia dapat view sampai sore. Jadi view ademnya dia tetap dapat begitu. Karena kalau memang kalau di siang hari memang panas, Pak. Begitu. Nah, seperti itu ya. Seperti itu ya Pak Danang, kurang lebih, atau bisa digunakan trik-trik yang lain. Tapi trik yang biasa Sarif gunakan, ya kan, trik yang biasa Sarif gunakan ketika ada konsumen dengan case seperti itu, Sarif ajak dia bermalam supaya dia dapat hawa-hawa dinginnya di Granada Land seperti itu. Untuk kenapa? Untuk menghilangkan statement negatif sebelumnya gitu. Nah, dari pertanyaan selanjutnya dari Pak Abdul Rajak, apakah GL bisa digunakan sebagai area pembelajaran bagi siswa SMP? Jika bisa, berapa maksimal kapasitasnya dan harga paketnya? Nah, untuk terkait hal itu bisa, Pak. Ya kan? Kalau misalkan Pak Abdul Rajak ada konsumen, ya kan, konsumen atau ingin mengadakan eh, wisata bagi anak-anak SMP, ya kan, itu nanti bisa di Sarif bantu komunikasi dengan pihak wisata, pengelola wisata yang ada di Granada Land, ya kan. Nanti Pak Abdul Rojak bisa request konsep yang ingin, ya kan, konsep yang ingin diadakan itu seperti apa, konsep apa yang ingin diadakan, ya kan. Nanti dari pihak Granada Land itu sendiri bakal mempersiapkan yang jelas untuk dan waktunya, ya kan, itu sebisa mungkin tidak terlalu mepet. Jadi dari pihak wisata dari Granada itu sendiri bisa mempersiapkan baik itu dari segi infrastruktur, fasilitas, ya kan, yang nantinya bakalan digunakan. Begitu Pak. Nah, untuk maksimal kapasitasnya itu sebanyak mungkin Pak. Kalau misalkan kapasitas 100 orang itu masih cukup kok. Nah, gitu. Untuk harga parketnya bagaimana? Bagaimana tadi yang saya jelaskan, tergantung dari bagaimana konsep yang ingin dibangun. Ya kan? Di Granada Land itu, di Granada Land pun sendiri itu sudah banyak, ya kan? Sudah banyak dari komunitas-komunitas yang mengadakan kegiatan. Kemarin baru-baru itu dari komunitas paintball, ya kan? Itu mengadakan kegiatan di Granada Land. Kurang lebih peserta yang hadir itu sekitar 50-an orang lebih. Nah, biasa juga ada dari masyarakat-masyarakat, ya kan, yang ngadain family gathering seperti itu. Nah, jadi untuk pertanyaan dari Pak Abdul Rojak kurang lebih seperti itu Pak jawabannya. Nah, bagaimana nih Pak? Ada lagi enggak pertanyaan? Atau siapa tahu ada pertanyaan tadi di atas belum sempat Sarif bacakan atau belum sempat Sarif jawab, mungkin bisa ditanyakan kembali Pak. Nah ini, oh ini dari Pak Hermawan. Jadi harga 60 sampai 70 juta untuk surat kepemilikannya belum SHM. Iya belum Pak. Untuk legalitasnya kita free sampai AJB. Ya kan? Free sampai AJB. Nah, untuk biaya kenaikan ke SHM-nya itu seperti apa? Ya kan? Itu nanti bisa dikembalikan lagi ke konsumennya apakah ingin dibantu pengurusan legalitas
kenaikan CSHM ataukah dari pihak konsumennya sendiri yang ingin mengurus seperti itu. Nah ini dari Pak Abdul Rojak untuk kapasitas 300 siswa bisakah? Insya Allah bisa Pak, Insya Allah cukup. Kembali lagi tergantung seperti apa konsep yang Bapak Rojak inginkan, ya kan? Jadi nanti untuk kedepannya, kalau misalkan misalkan memang ingin mengadakan kegiatan kayak family gathering ataupun bagaimana, itu nanti bisa Syarif bantu komunikasikan ke pihak wisata yang ada di Granada Land, pengelola wisata yang ada di Granada Land. Jadi nanti dari Pak Abdul Rojak bisa komunikasi langsung terkait mekanisme, teknis dan lain-lain segala macam. Baik begitu pula dengan harga sewanya gitu. Nah ini dari pertanyaan dari Pak Rusli. Oh ya, untuk harga 60 juta masih tersisa berapa kafling ya Kang? Karena saat ini kita promosi di harga 60 jutaan. Nah, untuk kafling yang harga 60 jutaan sendiri itu masih ready beberapa unit. Ya kan? Di blok C itu masih ada tersisa 2 unit. Blok kurang lebih itu di blok C58 dan C59. Nah kan? Nah, untuk di beberapa blok yang lain itu juga masih ada ready beberapa unit. Nah, jadi Pak Rusli tidak perlu khawatir ya kan, ketika nanti ada cabunya yang menanyakan untuk kafling yang harga 60 jutaan yang mana Kang? Nah, itu masih ready kok Pak. Seperti itu. Nah, dan pertanyaan dari Pak Nur Hadi, apa ada gratis untuk nginap bagi calon pembeli Kang? Nah, itu bisa kok. Bisa kok Pak Nur Hadi di apalagi namanya dibantu ketika memang ada konsumennya yang ingin menginap gratis, ya kan? Itu nanti bisa dibantu, ya kan? Tapi untuk sampai saat ini sebisa mungkin nanti untuk konsumennya free nginap di free camping gratis, ya kan? Jadi nanti konsumennya nginap di camping ground seperti itu. Nah, itu ketika ingin digratiskan itu bisa kok Pak. Tapi sebisa mungkin, ya kan sebisa mungkin konsumennya itu booking terlebih dahulu seperti itu supaya lebih enak juga nanti ke depannya. Jangan karena ditakutkan, ya kan? Ketakutannya itu seperti ini, ketika konsumennya diberikan free layanan gratis terlebih dahulu, itu nanti ketika camping beliaunya pergi tanpa booking seperti itu. Jadi sebisa mungkin itu dijadikan salah satu gimmick juga. Jadi ketika Bapak booking hari ini, ya kan booking 2 juta, nanti misalkan Syarif bisa bantu Bapak untuk bermalam gratis di Granada Land. Camping gratis di Granada Land untuk 1 malam. Nah, untuk paketnya kayak paket barbekyuannya itu bisa kok dibantu dikomunikasikan. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira ada pertanyaan lagi Kak, Pak? Atau bagaimana Pak Nur Hadi untuk pertanyaannya, untuk jawabannya Syarif, apakah sudah jelas ataukah masih ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu yang lain misalkan, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa lewat kolom chat. Oh sudah ya. Untuk Bapak Ibu yang lain bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan Kak? Kang, oh ini Abdul Salam, dari Pak Abdul Salam. Kang, GL banyak diminati siswa atau karena ada yang menawarkan GL ke sekolah, terus siswa di sana ngapain? Maksudnya gimana nih Pak? Diminati siswa itu dalam tanda kutip diminati untuk berrekreasi di Granada Land atau seperti apa nih Pak? Kalau misalkan maksudnya Pak Abdul Salam untuk pembelajaran, oh, nah itu berarti lebih ke rekreasi apa ya? Rekreasi di Granada Land. Nah, untuk terkait hal itu memang
ya kan, dari pihak pengelola sendiri juga biasa biasa itu menyunding ke beberapa sekolah-sekolah untuk mengadakan kegiatan-kegiatan di Granada Land seperti itu. Karena dari Granada Land itu sendiri kan memiliki beberapa fasilitas yang mendukung untuk area pembelajaran. Nah, jadi biasanya juga ketika ada konsumen, ya kan, ketika ada konsumen itu biasa disampaikan ketika ada kegiatannya bisa diadakan ke Granada Land, entahkah itu kegiatan sekolah, ya kan, kegiatan sekolah atau kegiatan komunitas, ya kan, seperti itu. Jadi mungkin dengan hal-hal seperti itu membuat beberapa siswa-siswa di luar atau beberapa sekolah-sekolah itu tertarik untuk hadir atau untuk datang belajar ke Granada Land. Nah, seperti itu mungkin ya Pak Abdul Salam, kurang lebih. Ah, oh, oke. Ya. Nah, ini dari eh, Pak Herdi ya. Pak Abdul Salam lagi. Apakah ada mitra yang menawarkan ke sekolah-sekolah untuk wisata di sana? Pengetahuan Kang Sarif seperti itu atau gimana? Nah, kalau untuk terkait hal itu banyak kok juga, ya kan? Banyak juga mitra-mitra, ya kan? Banyak juga mitra-mitra yang entahkah backgroundnya itu pengajar ataukah ada relasinya di beberapa sekolah-sekolah, ya kan? Itu memang biasa dia mengajak, ya kan? Mengajak pihak sekolah, ya kan, untuk mengadakan kegiatan-kegiatan di Granada Land itu menjadi salah satu strategi juga, bisa dijadikan salah satu strategi juga untuk menghadirkan calon buyer ke Granada Land, ya kan? Nah, untuk targetnya, lantas kalau targetnya bagaimana? Targetnya sudah pasti entahkah itu gurunya atau wali murid dari siswa yang hadir, seperti itu Pak. Nah, tapi kalau pertanyaannya dari Pak Abdul Salam, apakah ada dari tim marketing, ya kan, atau dari mitra itu sendiri yang menawarkan ke sekolah-sekolah, ya kan, itu memang banyak banyak mitra-mitra yang melakukan penawaran seperti itu, melakukan pendekatan seperti itu, karena itu memang bisa dijadikan sebagai salah satu strategi pendekatan kita kepada calon buyer, seperti itu Pak Abdul Salam. Nah, ini dari Pak Ade Lukman, kalau di GL untuk paket camping berapa kan? Sama kalau di GL untuk paket camping berapa kan? Dan kapasitas berapa orang? Nah, untuk paket campingnya itu relatif Pak, ya kan? Untuk paket campingnya itu relatif tergantung dari paketnya yang diambil. Nah, ada untuk harganya sendiri itu mulai dari kisaran 150 sampai 300-an. Nah, itu 150 untuk paket campingnya saja, ya kan? Nah, untuk kapasitasnya itu sekitar 4 sampai 5 orang. Nah, kemudian untuk yang 300-an itu include dengan paket barbekyuannya, seperti itu. Nah, begitu ya Pak Ade Lukman. Nah, kemudian insya Allah kita sama-sama membayarnya. Amin. Amin Pak Zainal Arifin. Nah, untuk Pak Dedi, berapa tarif tiket masuk? Nah, untuk tarif tiket masuk itu kurang lebih sekitar 15.000 Pak. Ya kan? 15.000 per kendaraan. Nah, untuk penyewaan penyewaan apa lagi namanya? Penyewaan campingnya, ya kan, penyewaan tendanya itu tadi yang harus dijelaskan. Nah, untuk sewa parkirnya itu sudah tidak ada kok Pak. Jadi ketika dia sudah masuk, bayar tiket masuk itu sudah free, free parkir di dalam. Ya, yang berbayar itu ketika dia ingin menikmati wahana-wahana lagi yang ada di dalam, seperti itu, Pak Abdul.
Nah, gitu ya Pak Didi Raharja. Hmm, dari Pak Abdul Salam lagi nih, kalau siswa yang ke sana yang lebih tertarik itu siswa SD, SMP atau SMA. Nah, kurang lebih itu untuk siswa yang hadir itu rata-rata dari SD Pak, TK, PAUD sampai SD. Begitu karena untuk eduwisatanya sendiri kan lebih cocok kepada mereka. Saya bilang seperti itu. Pak Nur Hadi, apa di GL ada penyewaan tenda buat bermalam kan? Ada Pak, ada disiapkan oleh tim wisatawan yang ada di Granadaland. Dan itu bisa disewa kapanpun ketika ada konsumen yang ingin bermalam ataupun ada wisatawan yang ingin bermalam di Granadaland. Itu nanti sisa dikomunikasikan di tiket box yang ada. Begitu. Apakah GL kontur tanahnya aman kan ketika hujan deras? Nah, untuk kontur tanah, ya kan kontur tanah dari beberapa lokasi blok itu kan ada memang beberapa blok yang kontur tanahnya terasering ya Pak ya kan berada di area yang cukup bisa dibilang lumayan landai karena di GL kan area perbukitan. Nah, untuk keamanannya seperti apa? Insya Allah aman, ya kan? Apalagi kan sekarang lagi musim-musim hujan ya, lagi musim penghujan. Untuk beberapa konsumen itu pasti ada yang memiliki kekhawatiran, ya kan? Ada yang memiliki kekhawatiran jangan sampai nanti longsor, ya kan gitu. Nah, untuk kontur tanahnya sendiri, insya Allah di Granadaland itu sudah aman, ya kan? Jadi untuk kekhawatiran-kekhawatiran seperti apakah nanti longsor dan lain segala macam, ya kan? Insya Allah itu tidak bakal terjadi. Nah, seperti itu. Bagaimana Pak Nur Hadi? Pak Afwan, Pak Muhammad Atin. Nah, itu tadi Pak penjelasannya. Waalaikumsalam, sama-sama Pak Zainal Arifin. Nah, bagaimana Pak? Masih ada kira-kira masih ada kira-kira yang ingin ditanyakan atau yang ingin di-sharing terkait problem-problem yang Bapak dapati selama Mas Arif project terkhusus di project Granada Land. Bagaimana Pak? Ketika ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Atau ketika ada kendala yang didapati kemarin, atau mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu ingin sekedar sharing, ya kan sharing terkait teknis-teknis, ya kan teknis-teknis yang mungkin bapak ibu masih atau ada kendala yang didapati, entahkah bagaimana caranya mendatangkan konsumen dan lain-lain segala macam, itu bisa kok, bisa di-sharingkan di sesi diskusi kita pada malam hari ini. Insya Allah nanti Syarif bakalan jawab sebisanya Syarif. Capital gain-nya itu kisaran berapa per tahunnya? Oh, untuk ini capital gain tanahnya ya Pak ya. Nah, kurang lebih Syarif menjelasnya seperti ini. Granada Land itu sendiri kan sudah berjalan kurang lebih 4 tahun. Ya kan? Jarak range project-nya itu kurang lebih sekitar 3 sampai 4 tahun. Nah, untuk harga di awal ketika pembukaannya kemarin itu harganya kurang lebih sekitar 45 juta per couplingnya yang dibuka pada saat itu, ya kan di awal launching. Nah, untuk sekarang harga jualnya per blok, ya kan, itu sekitar 60-an ke atas, ya kan. Jadi bisa dibilang untuk capital gain-nya, ya kan, yang namanya capital gain itu capital gain dari sebuah tanah itu kan tergantung dari kawasan kawasan yang terbentuk di area itu, ya kan. Ketika progresivitas dari kawasannya itu bagus, otomatis harga tanahnya pasti bakalan naik, ya kan. Nah, dari Bapak Ibu sendiri bisa saksikan secara langsung seperti apa progres pembangunan yang ada di Bogor Timur, ya kan. Baik itu dari segi proyek-proyek kampung wisata itu sudah banyak terbangun di sekitar Granada Land, ya kan.
untuk dari segi kompetitor sendiri di area Granada Land itu apa ya, searah jalur dari Granada Land itu kurang lebih ada sekitar 20-an, ya kan? Ada sekitar 20-an proyeknya. Jadi kalau bicara masalah capital gain pasti bakalan naik. Nah, untuk persentase kenaikannya itu seperti apa? Ya, itu tidak bisa diukur secara eh, persentase konstan, ya kan? Karena tidak menutup kemungkinan bahwa misalkan tahun ini naik, kemungkinan tahun depannya itu flat, ya kan? Seperti itu. Jadi untuk presentasinya kurang, ya kan? Presentasinya Syarif belum bisa nyampein secara gamblang presentasinya seperti apa. Tapi sebagaimana tadi yang Syarif sampaikan, ya kan gambarannya untuk dari harga penjualan saja, ya kan dari harga penjualan dari awal pembukaan atau dari awal launchingnya ini project sampai project Granada Land itu sekarang di tahun 2024 itu ada kenaikan. Dari situ saja bisa kita ambil kesimpulan bahwa untuk capital gain, ya kan capital gain dari tanahnya itu sendiri itu sudah lumayan naik, ya kan sudah pasti mengalami kenaikan, ya kan dari area kawasannya sendiri seperti itu bisa dinilai seperti itu. Nah begitu ya Pak Abdul Salam. Nah bagaimana Pak? Apakah ada pertanyaan lain? Pak Rahmat Taufik. Oh ya, Pak Rahmat. Status tanah kafling setelah lunas apakah bisa ditingkatkan? Kedua, apakah Granada Land sudah mendapatkan izin oleh pemerintah setempat terkait dengan peraturan pemerintah yang baru membangun vilah? Nah, untuk terkait pertanyaannya Pak Rahmat nih, yang pertanyaan pertama dulu ya Pak ya, status tanah atau kafling setelah lunas apakah bisa ditingkatkan? Maksudnya di sini ditingkatkan ke SHM ya Pak ya? Nah, kalau untuk peningkatan dari AJB ke SHM itu bisa Pak di Project Granada Land, ya kan? Nah, eh, dalam dalam bulan ini itu sementara proses penyelesaian kemarin untuk yang beberapa konsumen yang sedang diuruskan kenaikannya ke SHM, ya kan? Nah, insya Allah nanti di bulan ini itu rampung untuk beberapa konsumen kemarin yang mengajukan kenaikan dari AJB ke SHM. Kemudian, apakah Granada Land itu sudah mendapatkan izin oleh pemerintah setempat? Nah, kalau bicara masalah perizinan, alhamdulillah sudah Pak, ya kan? Nah, untuk surat perizinannya sendiri, untuk legalitas perizinannya sendiri, itu bisa dicek, ya kan? Bisa Bapak Ibu cek langsung, entahkah mau Bapak Ibu cek di marketing gallery, ya kan di kantor pusat yang ada di Cikarang, ataupun langsung dicek di eh, proyeknya, karena di setiap proyek itu ada tim legal kami, ya kan? Nah, nanti di situ bakalan di-share terkait perizinan-perizinan, baik itu legalitasnya seperti apa, ya kan? Kemudian perizinan-perizinan pembangunan sebagaimana yang ditanyakan oleh Pak Rahmat. Nah, begitu ya Pak Rahmat, ya kan? Nah, untuk cetak birunya itu sudah di ACC kok Pak, ya kan? Ya, sebagaimana kalau misalkan kita di wilayah properti kan sudah pasti sudah paham ketika set plan itu sudah jadi berarti perizinannya sudah ada, ya kan seperti itu. Gitu Pak Rahmat. Bagaimana Pak? Apakah ada pertanyaan lain? Mantap. Gaskan Pak Rahmat. Ya kan kita closing, insya Allah kita closing banyak bulan ini. Nah, bagaimana? Pak Dading, Pak Dading. Gimana Pak Dading? Apakah ada pertanyaan Pak Dading? Pak Dading ini sudah gacor nih. Gacor penjualannya Pak Dading nih. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait progres ataukah mungkin Bapak Ibu ada kendala-kendala? Ya kan ada kendala-kendala yang didapati selama proses pemasaran dari proyek Granada Land. Bisa di-sharingkan, bisa sharing sama Sarif, ya kan nanti Sarif kasih solusi baik mungkin dari permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu alami atau dapatkan selama ini.
Nah, kalau misalkan tidak ada, ya kan? Kalau misalkan tidak ada, berhubung waktunya sekarang sudah menunjukkan pukul 21.16, ya kan? Untuk sharing sessionnya pada malam hari ini, Sarif, Sarif selesaikan ya Pak ya. Kita selesaikan. Atau kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan, Sarif kasih waktu dah. Ya kan? Sarif kasih waktu minimal satu pertanyaan lagi, baru kita tutup. Nah, kalau misalkan memang tidak ada, mungkin untuk diskusi kita pada malam hari ini kita cukupi ya Pak ya. Ini Pak Abdul Salam Kang. Ya, kenapa Pak Abdul Salam? Kebanyakan yang beli di sana dari kalangan apa ya? Nah, kalau untuk eh, market ya Pak ya, kalau misalkan kita bicara masalah market, itu untuk kalangan eh, menengah ke atas, ya kan? Untuk beberapa orang yang telah menjadi konsumen di Granada Land, ya kan? Kalau bicara masalah kalangan, kalangan itu bisa masuk dalam kategori kalangan menengah dan menengah ke atas seperti itu. Jadi kalau misalkan dari Pak Abdul Salam, ya kan Pak Abdul Salam sendiri punya kenalan nih ring satu, ya kan, yang sekiranya beliau dari nah eh, kalau misalkan dari Pak Abdul Salam nih ada terkait ada konsumen ya kan yang sekiranya dari spesifikasi Pak Abdul Salam sendiri itu konsumen ini memiliki kemampuan, ya kan? Itu bisa didekati saja Pak, ya kan? Ditawarkan terkait proyek-proyek yang ada di Skariman, terutama di proyek Geradale. Siapa tahu, ya kan? Pun kalau misalkan beliau belum memiliki ketertarikan, coba diajak untuk refreshing terlebih dahulu, ya kan? Coba diajak untuk refreshing terlebih dahulu di proyek Granada, entahkah itu di Granada Land atau di Granada lainnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk rata-rata kebanyakan konsumen itu dari mana? Untuk data dari eh, Iskariman sendiri, rata-rata konsumen kita itu dari Tangerang dan Jakarta, ya kan? Untuk di area Granada Lens itu sendiri, untuk yang di area Bogor Timur, ya kan? Kebanyakan untuk persentase tertinggi itu dari daerah daerah Tangerang dan Jakarta. Begitu, Pak. Nah, Nah, ini ada juga saran nih dari Pak Rahmat. Jika bisa acara seperti ini diadakan minimal seminggu sekali untuk update proyek Iskariman. Nah, siap Pak. Terima kasih untuk sarannya. Nah, planningnya dari Iskariman sendiri, ya kan planningnya dari Iskariman sendiri untuk acara update update project knowledge itu bakalan dilaksanakan setiap minggu di hari Rabu malam. Jadi setiap hari Rabu malam itu nanti bakalan ada Zoom meeting seperti ini, yang dimana untuk diskusinya kita membahas terkait perkembangan-perkembangan proyek-proyek yang ada di Skariman. Untuk malam hari ini mungkin Granada Land terlebih dahulu. Nanti minggu depan kita bakalan bahas proyek-proyek yang lain. Begitu Pak Rahmat ya. Nah, jadi untuk sarannya Pak Rahmat, insya Allah bakalan diimplementasikan sebaik mungkin. Kang, cara follow up buyer yang pernah survei gimana Kang? Yang survei orang tuanya, tapi yang minat anaknya, soalnya yang mau beli anaknya. Nah, itu kemarin eh, surveinya kapan Pak? Baru-baru ini atau sudah agak lumayan lama? Nah, kalau misalkan eh, baru-baru ini atau ya walaupun range-nya sudah agak lama, itu bisa dilakukan pendekatan-pendekatan seperti ini Pak. Ketika beliau survei kan pasti ada ketertarikan yang beliau sampaikan, entahkah dia tertarik misalkan
karena view-nya apa segala macam, itu kita bisa melakukan pendekatan follow up lewat situ, ya kan? Kemudian bisa dicari tahu Pak, ya kan? Bisa dicari tahu kira-kira kendala beliau itu apa, entahkah di wilayah keuangan kah, ataukah mungkin budgetingnya belum terlalu seret, ya kan? Nah, bisa dilakukan pendekatan, dicari tahu dulu, ya kan? Kita cari tahu dulu kendala-kendala konsumen kita itu apa, dan sebisa mungkin kita memberikan tawaran solusi terbaik. Misalkan konsumennya ini ternyata untuk budgetingnya kurang seret, ya kan, kurang seret, dia minat misalkan di blok D eksklusif, ya kan, atau di blok L lah, di blok L. Nah, tapi budgetingnya tidak cukup untuk harga yang ada di blok L. Coba bisa ditanya kembali, budgetingnya dapatnya di berapa, ya kan? Kemudian kita carikan blok dengan harga terbaik yang sesuai dengan budget yang dimiliki oleh konsumen kita. Nah, seperti itu. Ataukah ketika misalkan apa lagi namanya, sebagaimana tadi yang Sarif jelaskan di awal, itu bisa kita lakukan pendekatan-pendekatan sesuai dengan bagaimana hasil surveinya kemarin, ya kan? Nah, misalkan kemarin konsumennya tertarik di blok L nih, di blok L. Mungkin ke depannya mulai dari selepas survei, Bapak bisa share terkait progres-progres, ya kan, progres-progres yang ada di blok L. Seperti tadi bisa di-share progres pengecoran, ya kan. Nah, itu bisa menjaga ketertarikan konsumen, ya kan? Karena ketika konsumen itu lama kita tidak follow up, ya kan, mungkin dari status di awalnya itu hot, ya kan, hot, tapi karena kita jarang nge-follow up konsumennya, bisa-bisa itu bisa jadi cold atau warm, seperti itu. Oh, boleh Pak. Nah, terima kasih ya Pak Arif untuk sarannya. Nah, insya Allah saran dari Pak Arif nanti bakalan saya sampaikan ke pihak Iskarimannya sendiri, ya kan, dari Iskariman Academy. Insya Allah nanti ke depannya bakalan scheduling ulang. Kalau misalkan dirasa kalau kita mulai di jam setengah 8 itu terlalu terburu-buru, nanti kita bakalan undur, kita mulai zoomnya itu di jam 8. Ya, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu dulu ya Bapak Ibu. Ketika masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang ingin di-sharingkan, mungkin bisa sharing langsung sama Sarif, ya kan? Bisa sharing langsung lewat sama Sarif, ataukah nanti bisa juga sharing lewat mentornya masing-masing atau KF-nya masing-masing, ya kan? Karena hadirnya kami selaku KF dan mentor itu sama kok, ya kan? Kami hadir untuk kami hadir untuk menjadi teman diskusinya Bapak Ibu agar kita semua bisa closing, ya kan? Seperti itu. Nah, untuk kedepannya mungkin mulai jam 8. Oh, oke. Siapa? Nah, nanti Sarif bakalan sampaikan ke pihak eh, ya kan, kepada tim yang lain untuk sekiranya Zoom-nya nanti kita mulai dari start dari jam 8 aja. Biar lebih enak juga nanti diskusinya, ya kan? Gitu. Nah, mungkin itu dulu ya Pak ya. Bapak Ibu, ketika ada yang masih ingin ditanyakan, mungkin nanti bisa kita sharing langsung. Entahkah nanti Bapak Ibu datang ke Iskariman, ke kantor Iskariman itu boleh, ataukah nanti lewat via Japri, Japri Sarif atau Japri KF-nya masing-masing. Nah, mungkin eh, kurang lebih itu hasil diskusi kita, ya kan, hasil diskusi kita pada malam hari ini. Harapannya Sarif, semoga dari diskusi malam hari ini bisa memberi manfaat kepada kita semua, dan tentunya dari hasil diskusi kita itu bisa membuahkan hasil closingan kepada Bapak Ibu sekalian, ya kan? Jadi Bapak Ibu nanti ke depannya jauh lebih pede lagi, jauh lebih pede lagi
untuk menjelaskan terkait proyek Granada Land ke calon-calon konsumennya. Nah, mungkin itu ya, Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon dimaafkan ketika ada salah kata atau salah ucap yang Sarif sampaikan selama proses diskusi kita pada malam hari ini. Sarif sebesar-besarnya mengucapkan permohonan maaf, ya kan, baik itu kesalahan yang Sarif lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Syarif. Sama-sama Pak Tresna. Sarif izin live ya Pak. Bu, selamat melanjutkan aktivitasnya dan semoga kedepannya kita bisa closing berjamaah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Sama-sama, Coach.